Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 2, kelas 12 MIPA 2 yang beranggotakan Reka Ansori, Muhammad Ajril Fatur Rahman, Mujahidin Eka Pratama, dan Mira Nurminda. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang peran Wali Songo di Indonesia. Wali Songo adalah 9 wali yang merupakan pelopor atau pejuang pengembangan agama Islam di Pulau Jawa pada abad ke-15. Untuk yang pertama yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim. Beliau lahir di Kasan, Iran. Peran beliau mengajarkan masyarakat setempat cara bercocok tanam dan bertani yang benar. Tentu saja Sunan Gresik mengajarkannya secara gratis. Lalu beliau berdakwah dan mengajarkan agama Islam kepada masyarakat. Beliau wafat di Gresik tanggal 8 April tahun 1419 Masehi atau 882 Hijriah. Untuk yang kedua yaitu Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Beliau lahir pada tahun 1401 di daerah Tumapel di Gresik atau Jawa Timur. Peran memperbaiki moral masyarakat dengan dakwah Mohlimo atau moh main, moh ngombe, moh maling, moh madat, dan moh madon, dan mengajak masyarakat untuk bermain kepada Allah. Sebelum mengajak masyarakat masuk Islam, Sunan Ampel terlebih dahulu mengajak penguasa Majapahit untuk masuk Islam, mendirikan pesantren Ampel Denta, dan membentuk kader-kader pejuang Islam seperti Raden Patah atau Raja Demak, Sunan Kalijaga atau Menantu, Raden Paku atau Sunan Giri, Raden Makdum atau Sunan Bonang, Syarifuddin atau Sunan Derajat, dan Maulana Ishaq atau Blambangan. Dari Giri, akselerasi dakwah Islam berkembang ke seluruh wilayah timur Nusantara, diantaranya Sulawesi, Maluku, Ternate, dan Tidore. Sunan Ampel adalah pencetus kerajaan Islam pertama di tanah Jawa dan membantu membangun Majelis Agung Demak. Beliau wafat pada tahun 1481 di Surabaya, Majapahit. Yang ketiga yaitu Sunan Bonang atau Makdum Ibrahim. Beliau lahir pada tahun 1465 di Rembang. Peran dakwah dengan menggunakan sejumlah perangkat seni termasuk gamelan juga karya sastra. Untuk yang pertama, membentuk jaringan kekerabatan dalam menyebarkan Islam. Yang kedua, melakukan perubahan menuju tradisi bernilai keislaman. Yang ketiga, membangun masjid dan pesantren sebagai pusat penyebaran Islam. Beliau wafat pada tahun 1525 di Tuban, masa Kesultanan Demak. Yang keempat yaitu Sunan Kalijaga atau Raden Syahid. Lahir pada tahun 1450 di Tuban, Majapahit. Peran Sunan Kalijaga termasyhur sebagai juru dakwah yang tidak saja piawai mendalang, melainkan dikenal pula sebagai pencipta bentuk-bentuk wayang dan lakon-lakon carangan yang dimasuki ajaran Islam. Melalui pertunjukan wayang, Sunan Kalijaga mengajarkan tasawuf kepada masyarakat. Beliau wafat pada 1513 di Demak. Yang kelima yaitu Sunan Giri atau sering disebut Raden Ainul Yakin. Beliau lahir pada 1442 di Blambangan, Majapahit. Sunan Giri memiliki peran penting dalam pengembangan dakwah Islam di Nusantara dengan memanfaatkan kekuasaan dan jalur perniagaan. Sebagaimana guru sekaligus mertuanya, Sunan Ampel, Sunan Giri mengembangkan pendidikan dengan menerima murid-murid dari berbagai daerah di Nusantara. Beliau wafat pada tahun 1506, Giri, Kedaton, Majapahit. Dan yang keenam yaitu Sunan Derajat atau Raden Qasim. Beliau lahir pada tahun 1470 di Surabaya, Majapahit. Ia juga mengajarkan jika penyebaran agama Islam tidak hanya dapat disampaikan melalui dakwah saja, namun juga bisa melalui perbuatan baik kepada sesama. Dan beliau wafat
pada 1522 di Lamongan, masa Kesultanan Demak, penyebaran agama Islam di pesisir utara. 7. Sunan Kudus atau Raden Ja'far Shadiq. Beliau lahir pada 9 September 1400 di Kesultanan Utsmaniyah. Peran beliau yaitu mempelopori toleransi beragama, melakukan akulturasi budaya Islam dan budaya lokal, dan berdakwah lewat seni dan budaya. Lalu beliau wafat pada 5 Mei 1550 di Kabupaten Kudus. Dan yang ke-8, Sunan Muria atau Raden Umar Said. Beliau lahir dengan nama Raden Umar Said, adalah tokoh Wali Sanga, putra dari Raden Said dengan Dewi Saroh, putri Syekh Maulana Ishaq. Dewi Saroh juga keturunan terah Sultan Malik Saleh, Kesultanan Samudra Pasai dari jalur ibu Sultanah Pasai. 1. Peran Sunan Muria dalam mengubah tradisi kejawen menjadi tradisi yang syarat dengan agama Islam adalah mengubah tradisi klinik seperti menyuguhkan sesaji untuk para leluhur diubah menjadi mengirimkan doa-doa untuk para leluhur. Beliau meninggal pada tahun 1551 di Kecamatan Dawe. Dan yang terakhir yaitu Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Beliau lahir pada tahun 1448 di Kairo, Mesir. Peran beliau yaitu mengubah kultur atau budaya masyarakat Cirebon yang dulunya kental dengan ajaran Hindu-Buddha menjadi bernilai Islamiyah. Dan beliau meninggal pada 19 September 1568 di Keraton Kesepuhan Cirebon. Hikmah dan pelajaran untuk dijadikan teladan yaitu yang pertama, semangat yang sangat tinggi, yang kedua keikhlasan, yang ketiga tidak pernah putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang keempat keberanian, dan yang terakhir sikap solidaritas dan kepedulian sosial. Thanks for watching. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.